Oke geng, bertemu lagi bersama kami Kedai Konus. Saat ini kita akan membahas Vietnam Drip. Vietnam Drip yang biasa disebut dengan PIN di negaranya. PIN Vietnam artinya ialah pembuat kopi. Nah begitu, kali ini ada yang berbeda sedikit geng, karena kita akan membahas kopi Vietnam Drip yang drippernya itu, nah ini tidak akan tumpah begitu, tanpa yang ada alat yang proper, yang ada emurnya gitulah kira-kira ya. Nah kita sediakan kopi dulunya geng. Ini kopi green zest, tidak terlalu halus juga tidak terlalu kasar. Nah bisa dilihat geng ya. Nah oke. Jadi kita tuang di dalamnya. Oke geng, 8 atau 10 cukup geng. Kalau ingin lebih intens ya 10, kalau ingin yang biasa saja bisa 8. Nah caranya kita blooming terlebih dahulu geng, begitu, supaya biasanya drip itu dia akan terbalik karena karbon dioksida di kopi itu mengangkat. Akhirnya ini terbalik ketika dikasih air, begitu geng ya. Akhirnya ini akan terbalik ketika dikasih air. Nah tapi beda lagi ketika itu pakai yang ada bisa diputar begini tuh, ada bautnya katanya. Nah setelah booming dirasa cukup ya, blooming ini terserah geng mau pakai air berapapun, karena ini kan airnya turun. Yang penting jangan di atas 100 lah ya. Kopinya masih terasa begitu. Nah kita di sini pakai gelas 2 geng, karena ini pasti nanti akan banyak kopi yang jatuh ketika menggunakan green zest yang terlalu halus. Tapi ini berhubung green zestnya tidak terlalu halus geng, airnya juga tidak banyak yang jatuh. Ini sebenarnya bisa dikembalikan lagi di sini nanti ketika pakai gelas satunya. Tapi kita pakai yang bersih begini geng ya. Oke, ini susunya 17 seperti biasa. Nah, sekarang kita akan menempernya. Nah tempernya tuh geng cukup diginikan saja. Nah itu geng mulai bersih kan, karena yang kecil-kecil tadi sudah jatuh. Sekarang kita akan memberinya air. Ini tanpa timbangan pun aman aja sih. Airnya itu nanti secukupnya. Secukupnya. Oke geng, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak tumpah, tidak balik. Biasanya pesen-pesen di kedai atau kafe Vietnam Drip, tiba-tiba datang tempernya balik gitu ya. Hehe. Ya begitulah geng ketika tidak di blooming dahulu. Nah ini setelah di blooming dahulu, perbedaannya dia nggak akan ngangkat kopinya, karena kopi sudah keluar karbon dioksidanya tadi kan. Nah begitu kira-kira geng. Ayo kita lihat tetesan akhirnya. Oke. Menarik sekali geng. Tetesannya normal dan temper Vietnam Dripnya tidak terbalik gitu kan. Itu yang terpenting. Bagaimana geng? Kita tunggu sejenak. Nah urusan susu enggaknya, tapi dari negaranya katanya di Vietnam sono dulu di masa krisis itu kesulitan mendapatkan susu. Akhirnya SKM lah yang dipakai. Nggak tahu juga ya SKM ini lahir di tahun berapa, nanti kita bahas di lain waktu nih geng ya. Kita bahas di Vietnam dulu yang akhirnya dicampur dengan SKM untuk menetralkan kopi gitu kan, pahitnya kopi. Nah itulah dinikmati oleh Vietnam, orang-orang Vietnam. Dan jangan salah geng, Vietnam itu nomor 2 terbesar produksi kopinya di dunia geng. Itu Vietnam. Ada yang ngeklaim begitu, tapi kan nanti ketemu berapa sumber. Ini terbesar yang kedua itu menggunakan Arabica kayak, itu terbesar kedua Robusta kayak. Kita kan belum tahu persis datanya bagaimana. Nanti kita bahas di lain waktu. Nah ini kembali lagi ke Vietnam Drip. Nah itu dia tadi turunnya juga normal gitu geng ya. Aman geng. Untuk rasa kopi yang instan, untuk rasa kopi yang inten, kalian bisa lebih sedikit airnya. Kalau mah nggak ruwet ya, nggak harus airnya segini, airnya segitu. Pokoknya ada rasa pas ya udah itu pakai. Oke geng, cukup sekian. Terima kasih untuk hari ini.